upaya menuju prestasi Musabaqatul Quran Kota Semarang yang gemilang. Mengawali FGD pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara gua adalah menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi a'tana bi ni'amin katsirah wa an'amana bi muqabalah sa'idah bi hadhihi al-ta'ah fi bunduk khas al-mali'ah birrahmah wa birrijali wan nisa'il muslimatis salihah. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Sekda Ketua Semarang sekaligus Ketua Umum LPTQ Kota Semarang. Yang kami hormati Kepala Kemenag Kota Semarang. Yang kami hormati Bapak Kabag Besra tentunya, para pengurus LPTQ Kota Semarang,
para Pak Nitia dan Bu Nitia, tentunya tidak lupa pengurus LPTQ Kecamatan se-Kota Semarang, para kasih kesos Kecamatan tentunya se-Kota Semarang. Alhamdulillah, yang pertama dan utama kami ucapkan ahlan wa sahlan bikum fi hadhil al-mubarakah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan rahmat serta barakah dari Allah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah ternyata kali ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Sekda selaku Ketua Umum bahwa hadirin dan hadirat dari delegasi kecamatan semua sudah. Hanya mungkin ada yang baru 4, tapi ada juga yang sudah 6, karena setiap kecamatan 5 ditambah 1 ya Neng Maya, 5 ditambah 1. Alhamdulillah sudah begitu ramai. Ini kelihatannya ini wajah-wajah ahli surga semua. Amin. Ya. Bapak Ibu dan yang berbahagia, yang melatar belakangi acara ini adalah yang pertama dan utama karena ingin melaksanakan visi ya, tidak P, visi, misi maupun tupoksi LPTQ baik tingkat kota, tingkat wilayah, tingkat di bawahnya kecamatan. Di antara tupoksi tersebut adalah melaksanakan MTQ. Ini tentunya dalam rangka pelaksanaan tersebut. Dan alhamdulillah di tahun kemarin berkat doa dan dukungan dari Wali Kota dan Bapak Sekda selaku Ketua Umum, alhamdulillah kita mendapatkan juara umum. Pak Sekda. Tentunya untuk mempertahankan hal tersebut tidak mudah. Oleh karena itu maka ini perlu ditingkatkan segalanya, termasuk penyelenggaraan MTQ. Kemudian tupoksi berikutnya adalah karena agar bisa mencari bibit unggul. Semarang ini secara historis tahun 70-an itu pernah unggul loh, se-Indonesia. Kemudian menghilang dan alhamdulillah kemarin unggul lagi. Insya Allah, tepuk tangan monggo. Insya Allah kita itu bibit unggulnya banyak. Pesantren banyak di setiap kecamatan. Madrasah ada, PTI, perguruan tinggi Islam juga banyak. PTU juga banyak. Jadi tidak usah mengira kalau di PTU itu tidak ada bibit unggul. 2 tahun yang lalu ketika saya menjadi juri MTQ mahasiswa nasional, juara 3 debat bahasa Arab itu UNES loh. Dan dari Jogja juga umum. 2 bulan yang lalu saya menyeleksi untuk didelegasikan ke MTQ mahasiswa nasional di Undip. Itu ada yang mengikuti debat bahasa Arab. Ada itu mahasiswa Undip, UGM, itu banyak yang umum-umum. Jadi insya Allah di PTU juga banyak bibit unggul. Monggo yang punya pesantren, barangkali di kecamatan, di kelurahan itu masih ada yang tersembunyi, belum terlihat, masih ada yang terpendam. Mari kita, kalau sengkuyung benar apa enggak ya? Mari kita sengkuyung, mohon maaf barangkali salah ya bahasa Jawa. Mari kita sengkuyung bareng-bareng agar penyelenggaraan atau pencarian potensi bibit unggul ini berhasil dalam rangka mempertahankan kejuaraan di tingkat Jawa Tengah. Bukan cuma itu, tapi kita juga mampu meraih kejuaraan di tingkat nasional
bukan sampai di situ saja, tapi juga dikenal di tingkat internasional. Amin. Amin. Barangkali Bapak Ibu melihat share beneran. Berapa peserta menjadi juara internasional dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, baru saja 2 hari yang lalu. Mungkin Pak Farid tahu yang share-sharean itu. Jadi itu diantara yang latar belakangi, yaitu mencari bibit unggul di samping untuk melakukan pembinaan. Oleh karena itu maka pembinaan yang biasa sudah waktunya bagaimana strategi, bagaimana metode yang lebih efektif supaya kita bisa mempertahankan hal tersebut. Selain itu, yang latar belakangnya adalah karena ada peraturan daerah, ada APBD, tentunya yang berjasa utama dan pertama adalah Pak Sekda. Tepuk tangan lagi untuk Pak Sekda. APBD 2023 selain surat keputusan wali kota tahun 19, bagaimana tugas LPTQ dari tingkat atas sampai tingkat bawah, di mana barangkali ada yang belum baca. Diktum 1 adalah meningkatkan pemahaman Al-Quran, P4, pemahaman, pengamalan, penghayatan Al-Quran kepada masyarakat. Kali ini masyarakatnya adalah kasih kesos dan pengurus LPTQ tingkat kecamatan. Kemarin baru saja kita pelatihan Dewan Hakim dan sebelumnya juga pelatihan untuk peserta. Nah, tentunya tidak kalah pentingnya yaitu P4 untuk masyarakat secara umum. Kenapa? Itu di antara visi misi ada poin tersebut. Karena apa? LPTQ kontesnya belum diminati seperti KDI. Benar nggak sih kontes dangdut itu namanya KDI ya, Neng Maya? Betul. Belum diminati seperti KDI, belum diminati seperti idol, itu belum. Coba KDI di mana-mana sampai tingkat RW, tingkat RT berminat semua. Ini belum. Oleh karena itu, barangkali sudah waktunya kita membuat gebyar di tingkat kota, kecamatan sampai tingkat kelurahan. Misal maba, kalau maba mahasiswa baru, mabaku maghrib baca Quran misalnya. Wah, kalau bisa terjadi itu Pak Sekda luar biasa. Karena di kota lain belum ada Pak Sekda. Saya sudah keliling 30 tahun menjadi juri nasional, keliling beberapa wilayah, itu belum ada mabaku maghrib baca Quran. Kalau saya di desa dulu seperti itu, saya SMP di pesantren, habis maghrib setelah berjamaah tidak boleh bangun kecuali baca Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqiah, Yasin. Kalau bangun diberi sanksi nimbak 100 timbak. Tahu timbaknya ya? Kalau di sini sudah nggak ada timbak deh kayaknya. Itu berarti diktum 1. Oleh karena itu, supaya tadi kalau memang bisa terjadi, jika mabaku ini bisa terrealisir, maka tentunya untuk meningkatkan prestasi, memotivasi giroh dari tingkat bawah, tentunya seyogyanya tingkat kelurahan segera dibentuk. Tentunya ini tugas dari kecamatan. Dengan demikian, maka ini Pak Sekda diktum 4 itu sebetulnya sudah memfasilitasi. Di diktum 4 surat keputusan wali kota bahwa dengan adanya surat keputusan tersebut maka anggaran dibebankan kepada APBD. Sejak 2 tahun yang lalu kita rakorda, Pak Sekda sudah menyampaikan ya. Oleh karena itu monggo
dana diajukan ya dana jadi nyanyi deh. Dengan demikian maka tujuan FGD ini adalah untuk mengkaji, untuk mendiskusikan agar Kota Semarang mampu mempertahankan kejuaraan di tingkat Jawa Tengah. Bapak Ibu tahu Pati ya? Sebelum tahun 2022 itu Pati yang juara umum. Maka itu jangan dikira itu potensinya banyak. Oleh karena itu maka alhamdulillah pagi hari ini kita dapat hadir dan insya Allah ini peserta antara 120 sampai 150. Tentunya dalam penyelenggaraan ini pasti ada kekurangan, mohon dimaklumi. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berburu. Sebelum diakhiri, baca pantun dulu ya. Wanita cantik di belakang tabir, berhias sejak pagi. Terima kasih Bapak Sekda dan Kepala Kemendag berkenan hadir untuk memberi pencerahan pada LPTQ. Ke Semarang beli baju, tidak lupa beli sepatu. LPTQ Semarang harus lebih maju agar menang lagi di MTQ. Satu lagi untuk Pak Nitya, Bu Nitya. Ke Bandungan beli tahu, tidak lupa beli jambu. Panitia kerjanya jitu demi mendukung juara 1. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri. Indang insan alun kota barisan. Pergi ke taman bertemu aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenag Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Ki Haji Ahmad Farid MSI, Ketua Pelaksana LPTQ Kota Semarang, Profesor Dr. Yuyun Afandi LCMA. Bu, selamat ya atas pengukuhan profesornya, guru besar. Ini saya tadi kaget begitu dapat kepean dari ajudan. Sudah profesor ya, kapan profesornya? Berarti Mbak Maya nggak pernah ngomong Bu. Iya, sekarang Mbak Maya sudah jauh dari saya, jadi jangan ngatur sekarang Bu Maya pelanggaran ya Bu ya. Maaf ya Bu, nanti gitu kan saya datang Bu pada saat dengan Ibu. Mohon maaf. Kemudian Kapakesra yang saya hormati, serta Ketua LPTQ Kecamatan Sekota Semarang. Benar nggak sih ada 16 kecamatan? Datang semua ya? Datang Pak. Beneran. Sip. Benar Pak. Ini kita saya ngakean loh. Kayak apa ke? Kasih kesos. Kasih kesos mana? Angkat tangan. Oh, iya. Serta kawan-kawan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita dapat hadir di dalam FGD penguatan prestasi MTQ Kota Semarang. Ada satu hal yang menarik, tadi teknis saya kira itu tugasnya Bu Yuyun ya. Tetapi saya cuma tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun tentang bagaimana membumikan Al-Quran di seluruh warga Kota Semarang. Menarik tadi istilahnya apa Bu Yuyun? Mapaku. Mabaku yang setiap maghrib. Ini apa?
yang kemudian saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkembangan anak-anak kita sudah semakin parah. Sudah kelihatan tidak ada pegangan lagi, pegangannya HP. Yang terlihat di luar mata secara fisik, tetapi pegangan sebagai jiwa itu sudah enggak ada. Hilang sama sekali. Makanya kemarin Pak Kemenak melalui Kementerian Agama menugaskan Ansor untuk menyampaikan materi tentang keluarga maslahah. Ini salah satu cara agar kemudian pembinaan kepada masyarakat ini dapat secara masif kita lakukan. Salah satu apa yang disampaikan Bu Ketua tadi, Bu Yuyun, Bu Prof, saya kira ini juga merupakan sebuah solusi. Ini sudah tidak bisa kita biarkan lagi perkembangan akhir-akhir ini. Ini baru aja tadi berita, ada bapak membunuh anak. Masya Allah, orang barbar. Terakhir kemarin, seminggu yang lalu, bapak yang membunuh anak 4 orang itu kan Bunuh diri. Jadi sekarang nyawa sudah tidak ada artinya lagi. Anak membunuh bapak, cucu membunuh mbah, sepasang kekasih bunuh diri, mahasiswa menabrakkan diri di rel kereta api, di kereta api. Baru aja kejadian 2 hari yang lalu. Ini ada apa sih sebetulnya? Begitu tertekannya kah kita sebagai warga negara, atau kurangnya pengetahuan pengendalian diri yang ada dari kita yang kurang? Ini adalah sebuah hal yang menurut saya memang harus kemudian kita ambil langkah-langkah cepat untuk kita lakukan agar kemudian tidak terjadi lagi di masa depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kita harus mempersiapkan apa yang disampaikan oleh Prof Yuyun tadi itu bukan keniscayaan. Karena negara kita sudah semakin parah, apalagi kalau kita mengatakan bahwa kita akan menuju pada negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Itu saya sering mengatakan kemarin, saya Gajah Mungkur ada nggak ya? Ada, Pak. Gajah Mungkur kemarin juga di Semarang Barat. Saya sering menyampaikan seperti itu. Loh, katanya kita pengen menjadi negara maju 5 kekuatan ekonomi dunia sesuai dengan hitung-hitungannya ahli ekonom. Lah tapi kemudian apakah kita akan meninggalkan adab kebiasaan kita sebagai orang timur? Apakah kemudian kebiasaan kita yang dikenal sopan santun, yang dikenal kolaborasi gotong royong, semua hal-hal yang positif ada di negara kita, tapi itu sudah ditinggalkan. Apalagi kalau kita dikatakan akan menjadi negara maju di 2045. Kurang 20 tahun. Pemerintah juga sekarang lagi menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan di daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah di Kota Semarang kita sudah menyusun. Ini kalau kita tidak masukkan di dalam sebuah program yang besar tentang apa yang dimaksud tadi oleh Bu Yuyun, apakah kita pengen menjadi negara maju hampir sama dengan Rusia karakter budayanya? Apakah kita pengen maju dengan berbudaya seperti yang ada di Amerika Serikat, berbudaya seperti yang ada di Cina, berbudaya seperti yang ada di Eropa atau di Belanda atau di Prancis misalnya? 5 besar ekonomi dunia loh, Bapak Ibu. Orang biasanya kalau sudah pegang materi sudah mapan lali karo Gusti Allah. Ini kalau kita tidak bersiap, dan itu sudah terlihat di era sekarang. Kita belum jadi negara maju, anak-anak kita sudah tidak ada sopan santun, sudah meninggalkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, sumber inspirasi, sumber kita melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Semua hanya berkemudian hanya omong saja, tetapi kemudian implementasi terhadap Al-Quran sendiri sudah tidak ada. Prihatin, sudah terlihat. Anak-anak remaja kita sudah tidak kuat menghadapi beban hidup. Apa karena ya film Korea sudah masuk di dalam rumah kita ya? Orang Korea itu kan sedikit saja bunuh diri, Jepang bunuh diri. Apa
itu ya mungkin. Di rumah tangga kita, sampai suami aja pulang kantor, dodok-dodok assalamualaikum, istri masih nonton drakor. Akhirnya bertengkar, oh ini aku balik kantor kok rombos apa orang buka kelawang. Banyak sekarang terjadi kekerasan rumah tangga. Ini tidak bisa kita biarkan. Ini tugas kita bersama, sehingga kemudian saya sudah sampaikan kepada Bapeda sebagai leading sektor untuk penyusunan RPJP daerah 2025-2045 tentang keluarga maslahah harus betul-betul dikawal. Nggak bisa lagi dibiarkan. Apalah arti kemudian program-program besar di dalam rangka mesejahterakan masyarakat. Apakah ukurannya ekonomi? Enggak. Kesejahteraan masyarakat ukurannya lahir maupun batin. Ini tidak bisa lagi, Bapak Ibu. Apakah kita hidup dengan apa kedepannya dengan materialistik aja, kemudian kita meninggalkan kaitan dengan hal kebatinnya itu? Tidak bisa. Sehingga Bapak Ibu sekalian doakan perjuangan saya akan berjuang untuk memasukkan di dalam RPJP daerah. Namun alhamdulillah saya lihat konsep rancangan pembangunan jangka panjang nasional tentang maslahah itu sudah ada, Pak. Ya. Saya lihat ada salah satu apalagi misi langkah ke depan Indonesia 2025-2045 sudah ada maslahahnya. Tapi apa ya kandungan isinya belum saya baca secara detail. Saya juga sudah menyampaikan kepada Bapeda, turunan itu harus dimasukkan di dalam RPJP di daerah Kota Semarang. Tidak main-main. 20 tahun sampai 2045, padahal itu posisi kita sebagai negara maju. Ini betul-betul harus kita kawal baik-baik. Ini tugas kita semuanya, Bapak Ibu sekalian yang berada di ruang ini. Yuk kita bareng-bareng agar kemudian masyarakat kita, generasi-generasi kita adalah generasi-generasi Quran. Generasi-generasi yang mampu membaca, memahami, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perjuangan kita, perjuangan di dalam rangka kita lebih bermanfaat di masyarakat dapatkan ridho dan hidayah di rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan papan tadi sudah diwakili oleh Prof. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasyidul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ingin saya tayangkan satu video yang membuat saya miris secara pribadi. Tapi nampaknya sulit untuk dibuka, nggak tahu apakah videonya sudah kehapus, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah bisa. Yaitu salah satu peserta MTQ internasional yang mendapatkan juara 1 internasional. Satu pun pejabat tidak ada yang menjemput. Ada. Sinten Pak? Betul Pak. Kalau ini juara di bidang olahraga, wah dikalung bunga, dikalung emas tenanan. Ini satu pun tidak ada yang menjemput. Padahal luar biasa sekali. Tidak apa-apa, mudah-mudahan menjadi satu perhatian untuk kita semua, khususnya di Kota Semarang. Kalau nanti ada warga Kota Semarang yang menjadi paling juara nasional, ini tugas Pak Yai Ahmad Farid untuk bisa mengagendakan minimal dijemput di Bandara Ahmad Yani. Betul ya Pak Yai? Kebangkitan syukur dijemput sampai ke tempat acara. Luar biasa. Ya Bapak sekalian, penguatan prestasi MTQ ini tidak terlepas dari 3 poin yang ini saya sampaikan. Yang pertama tentunya adalah penganggaran.
yang kedua pembinaan, yang ketiga adalah reward atau penghargaan. Kalau ketiganya ini satu tidak ada, pincang, anggaran ono dilaksanakan, tapi tidak ada reward, lemes pelaksanaan pesertanya. Sementara sudah diberikan reward saja masih belum bisa optimal, masih ngebom dari berbagai macam daerah, sehingga bermasalah ketika diberikan reward. Tahun 2023 ada penghargaan untuk 21 peserta MTQ yang menjadi juara satu provinsi. Ketika akan diberangkatkan umroh, ini sudah janji pemerintah kota pada waktu itu, ternyata ada 12 yang KTP-nya KTP luar kota. Dan sesuai dengan perwal Kota Semarang terkait dengan pemberian reward untuk umroh seperti ini, syarat utamanya adalah warga Kota Semarang dibuktikan dengan pemilikan KTP bila tidak perlu. Jadi Bapak Ibu, terutama yang mewakili kecamatan, ini ada Pak Sekcam Bupati luar biasa Pak, ada Pak Sekcam Semarang luar biasa. Kita doakan Sekcam yang hadir cepat menjadi camat. Amin. Kemudian kasih ke Sofyan Rawu bisa segera menjadi Sekcam. Setuju? Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tertera di tayangan kita ini untuk bagian keserah tahun 2023 ini sudah menganggarkan untuk kegiatan di bagian keserah ini tidak sedikit Pak, ada 33,6 miliar, di mana 1 miliarnya itu khusus untuk pelaksanaan MTQ. Coba lagi slide-nya. Nah, untuk kegiatan MTQ 2023 kemarin itu 1 miliar, itu saja masih kurang. Kenapa masih kurang? Saya tahu persis karena memang pelaksanaannya begitu luar biasa dan kemudian pada akhirnya harus istilahnya tambah dengan anggaran yang lain. 1M itu masih kurang. Kemudian yang kedua, masih ada lagi hibah untuk LPTI yang kita laksanakan untuk penguatan kelembagaan pagi ini sebesar 500 juta rupiah. Pokoknya tak rantai hari ini harus habis. Yang ketiga, masih ada reward berupa umroh. Di tahun 2023 ini sudah saya katakan tadi ada 40 peserta, tetapi 21 diantaranya khusus untuk pemenang MTQ. Ya, kurang lebih Pak Wali Buwan. Pemenang tingkat provinsi, walaupun tidak maju ke nasional ya Bu, ini dapat umroh. Maka Bapak Ibu dari kecamatan, tolong kalau nanti dari kecamatan ataupun dari kecamatan sendiri kalau memanggil peserta untuk pelaksanaan MTQ tingkat kota, setidaknya penjenengan sudah harus berpikir dari awal. Kalau memang ini nanti berpotensi menang dan itu KTP-nya luar kota, segera pindahkan ke Kota Semarang. Paham Bapak Ibu? Karena kalau nggak kasihan seperti beberapa peserta yang kemarin gagal berangkat umroh. Itu salah satu permasalahannya ada di situ. Di saat dari awal ternyata ada potensi menang, tidak segera dipindahkan. Dan bahkan ada yang sudah pindah ke Kota Semarang, ketika selesai MTQ balik lagi ke daerah asal, KTP-nya Pak. Jika yang terjadi ketika mau diberangkatkan umroh sudah tidak bisa lagi. Dan ini 12 orang ini yang sedang bermasalah. Masalahnya nggak tahu-tahu. Ini sudah sampai ke Polda Jawa Tengah. Tapi kami dari Pemkot juga, saya mau bukannya takut enggak, karena apa? Memang normatif kita, perwal kita bunyinya seperti itu. Nah ini kesalahan siapa ini? Kalau sudah sampai ke sana, ini saya takut dulu nanti bisa nggak bisa tidur gitu. Iya, Bapak Ibu sekalian, ini masih ditambah lagi untuk penganggaran khusus dari kecamatan. Tadi saya sudah masuk ke Pak Sekda, Bapak mau diingatkan untuk kecamatan sesuai komitmen tahun 2020 menganggarkan
per kegiatan MTQ tiap tahun 100 juta. Tapi ternyata beliau tadi lupa menyampaikan, dan ini sudah disampaikan beliau ketika mengumpulkan semua camat di ruang beliau pada tahun 2020. Ini perlu diingat Bapak dan Ibu, khusus dari Bapak dan Kecamatan, bahwa di DPA Kecamatan harus nyantol kegiatan MTQ itu per tahun 100 juta. Maka Bapak Ibu, kalau tadi diserahkan baru 5 juta sekian, saya matur, Pak, ini harusnya 100 juta Pak. Karena 100 juta, karena ini sesuai komitmen Pak Sekda selaku ketua LPPI sejak tahun 2020. Maka ini mumpung saatnya musrenbang, atau Pak Sekda, mumpung ini pelaksanaan musrenbang, tolong Bapak Ibu yang mewakili kecamatan segera dicantumkan, dimunculkan anggaran untuk LPTI kecamatan masing-masing minimal 100 juta. Dari Dino ada yang mewakili? Coba kacung. Dino, kecamatan Dino masih ada enggak di DPA 100 juta? Masih. Nah, ini contohnya. Tepuk tangan untuk Dino. Yang lain, kecamatan yang lain ada enggak DPA-nya? Tidak ada. Nah, ini mesti ganti camat ini. Dan ketika camat baru kasih kesornya nggak lapor. Nah, akibatnya seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pelaksanaan MTQ kecamatan tidak ada anggaran. Di sini ngobrolin Quran kok sampai nggak dianggarkan ke Pangatan. Karena ini sudah dari Pak Ketua Umum sendiri sudah mengatakan seperti itu. Jadi per kecamatan, tolong umum ini belum terlanjur untuk pelaksanaan MTQ 2025, anggarkan dari sekarang per kecamatan 100 juta. Baik, lanjut Bapak Ibu sekalian. Ayo, Mas. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai informasi untuk penjenengan semua, terutama dari kecamatan, bahwa anggaran dari Kesrah itu dari sekitar 33 miliar tadi, satu diantaranya adalah untuk fasilitasi bisaroh. Nah, bisaroh ini nanti kepada yang lain, ya. Acara MTQ, nah ini, maka tadi oleh Pak Kabar itu disampaikan beberapa kali. Ini makanya ya dana, segera ajukan. Bagaimana caranya? Ini berarti nanti anggaran 2024 segera diajukan supaya nanti penyelenggaraan MTQ itu tidak telat. Ketika telat, tentunya nanti untuk pelatihan berikutnya tidak maksimal. Agar apa juga? Agar tidak ada terkesan kalau acara itu hanya menghabiskan anggaran. Ya, masih ada peserta non Semarang. Ini berarti dari berbagai bidang, kesekretariatan, manajerial, dan lain-lain memang harus selektif banget. Prediksi itu bukan hanya persyaratan, tapi juga prediksi usia. Jangan sampai sudah dibina, dilatih, dibiayai, tapi ternyata pada waktu MTQ tingkat Jawa Tengah, tingkat berikutnya didiskualifikasi gara-gara usia tidak memenuhi. Dan tadi yang disampaikan Pak Kabar, ini memang harus menjadi perhatian. Ini masih ada yang non Semarang. Nah, ini berarti PR kita yang poin ini sangat penting banget. Oleh karena itu dimohon dari kecamatan sampai bawah, mohon banget supaya kita bisa mempertahankan kejuaraan ini. Jika tidak, kemungkinan besar kejuaraan umum nanti diraih oleh Patit lagi. Mohon ini, saya yakin ini kecamatan, pengurus kecamatan, semuanya ini wajah-wajah ahli surga, wajah-wajah orang-orang yang benar-benar berbakti kepada Al-Quran. Masa itu ikut usul nih Pak Kabar ini, panjenengan banyak anggaran yang sudah dikeluarkan, tapi efektivitas dan efisiensinya perlu kita kaji kembali. Iya. Yang pertama, sulit menggali orang-orang yang mau mendedikasikan diri
menjadi seorang qori itu sekarang sulit. Saya dulu di Wonogiri, Pak, pengalaman saya. Kalau Wonogiri, Pak Gobur Pak Matur ya. Kalau Wonogiri saat itu juara MTQ, pasti kita ini ngebol. Karena perbatasan Wonogiri, Pacitan, ada Magetan, ada Ponorogo. Artinya 25 kecamatan betapa sulitnya menggali bibit-bibit seorang qori. Saat itu kan MTQ itu belum semarak ini, ada berapa cabang Pak ya? Dulu kan hanya tilawah saja kalau saat itu. Pondok pesantren madrasah diniyah TPD termasuk itu adalah merupakan wadah-wadah munculnya bibit. Jadi pondok ada yang santrinya sampai 3.000, 2.000, tapi tidak ada satu pun yang muncul sebagai seorang qori yang ada. Karena apa? Perhatian kita ini adalah sesuatu yang bukan mengangkat sumbernya mana, tapi kita mempermak orang yang sudah menghadapi. Andaikan saya ditakdirkan jadi seorang qori yang baik, saya itu sudah juara. Sebab saya dengan Pak Sofib ini di Merangin, saya berkali-kali kalau kita ada pembinaan seperti itu terus, tapi saya tidak pernah bisa. Suara saya itu gimana luar biasa kan? Saya menyanyi bareng dengan penyanyi itu suara saya bagus. Kalau penyanyinya dihentikan suara saya kelihatan asli. Jadi satu berkali-kali Pak, sini terus saya qori tak ikuti terus. Pak Muhammad dulu Pak, saya ikut terus. Tapi dasar saya itu suaranya ketika ini, ya sudah sampai sini. Artinya apa? Kalau ada semacam program yang terbiayai dari pemerintah kota di Semarang ini, pondok pesantren itu adalah banyak embrio yang bisa dipermak dan disupport untuk jadi seorang qori. Berikut semua cabang-cabangnya. Mengajak adik dan ponakan ini untuk ikut, tapi ternyata tetap tidak bergeming. Karena ketika di pesantrennya itu dari awal itu didoktrin seperti itu. Jadi seolah-olah memperjualbelikan Al-Quran. Itu sulit. Di beberapa kampus juga ada. Ini bagus banget, tapi ternyata tidak bergeming. Ya, barangkali kalau ada kebijakan nih Pak Kepala Kemenang, ya. Kemudian, nah tradisi ya, ini sanggar, monggo. Saya setuju, sanggar tidak hanya sanggar tilawah. Monggo sanggar apa saja. Di Kemenang itu kan ada pontren, ya, ada pontren. Ada NKK. NKK itu Musa Barokoh Kirau Katul Kutub. Kebetulan di tingkat nasional saya juri. Saya juri debat bahasa Arab dan juri kitab kuning. Dan kemarin apa sih yang baru saja tingkat wilayah yang terakhir itu? Aduh apa ya Mas Fauzin, ingat gak? Tingkat wilayah baru saja saya juri di situ kitab kuning, bukan madrasah. Yang madrasah apa namanya? Lupa saya. Pokoknya gitu, monggo. Berarti saya setuju tidak hanya sanggar tilawah. Karena sanggar tilawah seolah-olah itu menciptakan ketidakadilan. Monggo sanggar apa? Mungkin kita sepakati nanti se-Kota Semarang. Tidak hanya tilawah, monggo. Jadi di situ macam-macam cabang MTQ itu ada. Baik hadis, khot, kemudian tahfidz, tafsir, ada semua. Oke? Setuju ya, Mas Fauzin? Ya. Beberapa cabang yang mungkin bisa dilakukan dalam satu sanggar. Misalkan begini, dari Kecamatan Semarang Simpang Cedak Gunung Pati misalkan, ini ada apa namanya Pak Sekcan. Di Kecamatan Gunung Pati itu ada 16 kelurahan, betul nggak Pak? Nah, misalkan dalam satu kelurahan di situ ada satu sanggar, di mana satu sanggar itu mengajarkan berbagai macam cabang, ada tilawah, ada tartil, ada hafidz, kemudian ada kors atau kaligrafi dan sebagainya. Silahkan di situ ustazahnya berapa, didata Pak. Kalau misalkan dalam satu kelurahan itu belum ada, bisa bergabung di kelurahan lain. Di mana kelurahan yang sudah ada dalam satu kecamatan itu, silahkan didata tempatnya di mana, nama sanggarnya apa. Kalau tadi kita sepakat mau pakai nama sanggar, berarti Sanggar LPTQ Kecamatan
Gunung Pati, terdiri dari Sanggar Kelurahan Sekarang, Sanggar Kelurahan Ngicu, Sanggar Kelurahan dan sebagainya sebanyak 16. Nah, kemudian dari masing-masing sanggar itu siapa ustadz-ustazahnya daftarkan ke LPTI kecamatan, nanti diketahui oleh Pak Camat. Kemudian data itu setorkan ke LPTI kota agar nanti bisa kami usulkan penganggarannya paling tidak di perubahan 2024. Syukur-syukur di kalau di anggaran murni 24 kayaknya susah. Minimal paling cepat itu di perubahan anggaran 2024. Paling tidak ya nanti 2025 itu mudah-mudahan sudah bisa terrealisasi. Sehingga Bapak Ibu ini betul-betul sangat menyemangati para ustadz-ustazah yang mengajarkan baik itu seni baca Al-Quran, tartil, kemudian untuk hafidnya dan juga untuk kaligrafi dan lain-lain. Silakan berapapun usulan dari kecamatan akan kami tampung dan akan kami upayakan untuk bisa kita laporkan kepada pimpinan agar nanti mendapatkan ACC. Kalau sudah di ACC tentunya itu akan memudahkan kami dalam proses penganggaran di tahun 2025 paling tidak, syukur di perubahan anggaran 2024. Yang dari kecamatan LPTI paham ya? Kolaborasi dengan Pak Camat, silahkan segera membentuk sanggar-sanggar LPTI di kelurahan masing-masing. Ini tolong diinformasikan betul karena ini usulan ini kayak sangat lebah, Pak. Karena ini sudah lama kami itu ngen bagaimana sih bisa memfasilitasi para ustaz-ustazah terutama yang terkait dengan pelaksanaan MTQ ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak menjanjikan, tapi saya mendorong penjenengan semua untuk bergerak bersama. Kalau penjenengan dorong bersama-sama, insya Allah pemerintah Kota Semarang itu akan berpikir untuk bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Terima kasih. Iya, terima kasih. Di data 100 juta. Tapi ini kecamatan ini ada kecil, ada besar. Kalau kecamatan yang besar, kemungkinan persentase untuk kegiatan non fisiknya itu juga besar anggarannya. Ya, jadi kemungkinan untuk dianggarkan ke LPTI 100 juta seperti di Bego kemungkinan bisa. Tapi kalau di kecamatan Tugu kita anggaran non fisiknya kita hanya sekitar 300 juta. Ya, 300 juta aja itu tadi dibagi untuk kasih pemerintahan, kasih pembangunan, kasih transit, kasih pelayanan umum untuk umum dan kepegawaian, untuk perencanaan dan keuangan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang LPTI kayaknya kalau 100 juta itu susah. Karena kita dikasih ke sos itu juga banyak kegiatan. Seperti di saya itu ada Purwakos, itu juga bukan dana besar. Ada buderan, itu bukan dana besar. Ada wayang. Ya. Jadi lain halnya kalau dari pemerintah Kota Semarang itu dibuat anggaran dari kota 100 juta, oke, kita terima. Seperti anggaran untuk yang di lembaga-lembaga itu. Itu satu nih. Dan yang kedua untuk jadwal, mohon jadwalnya jangan berubah-ubah nih. Karena kita dibuat untuk triwulan. Kalau kita tidak sesuai dengan triwulan yang kita laksanakan, kita tidak bisa mengeluarkan anggarannya. Ya. Makanya, ini dipercepat. Tidak bisa kalau kita triwulan kedua, ya April sampai Juni, kalau pasarannya bulan Maret, kita pakai anggaran apa? Itu artinya nih. Makanya ini jadwalnya harus pasti. Ya, kita triwulan kita supaya kita bisa merencanakan triwulan. Kalau kita tidak sesuai dengan triwulannya, itu nanti menunggu keputusan wali kota itu sampai di 3 bulan 6 bulan ke depan baru bisa dicairkan anggarannya itu. Karena tidak semudah melaksanakan kegiatan dipercepat, tidak semudah itu. Kita mengacu pada triwulan anggaran. Ya. Triwulan anggaran itu sudah ditentukan di akhir tahun seperti ini.
Ya, makanya untuk tahun depan itu sudah ditentukan paketnya pada bulan Desember ini. Ya, makanya jadwal harus pasti, jangan sampai meleset. Nah, gitu ya. Saja kalau triwulan pertama Januari, Maret, triwulan kedua April, Juni, kan begitu ya. Nah, itu. Terus yang ketiga untuk nyosewu, untuk lokasi ya. Untuk lokasi kalau apa kita cari yang netral bisa enggak? Di Tugu itu selama penyelenggaraan di balai kota Tugu ada juaranya, walaupun hanya juara 3 gitu gitu. Tapi setelah acara di Gino kita dapat 0. Nyosewu ini bukan menyinggung jurinya. Semarang tuan rumah berapa juaranya Semarang? Banyak kok nih. Tapi kalau Semarang tidak tuan rumah dapat juara dari pihak provinsi. Nah itu lain pertanyaannya. Kita SEA Games kalau Indonesia tuan rumah pasti piala medali emasnya banyak. Kenapa kalau Indonesia tidak SEA Games medali emasnya sedikit? Ya, nyosewu nih. Ini kodok keras sedikit. Karena mungkin biasanya pada di benda, karena kita semua juga pengen kita kalau juara ini kan mau pola jangan sampai 0-0-0 gitu loh gitu. Paling ada 0-0-1 gitu loh. Ya. Jadi ini teman-teman juga mintanya kembalikan ke balai kota gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi, selamat kemarin baru kunjung umroh, maka semangatnya luar biasa ya. Ya, yang pertama terkait dengan penganggaran itu adalah hasil briefing Pak Sekda selaku Ketua LPTI Kota Semarang Ketua Umum kepada seluruh camat tahun 2020 Mas Andi. Sehingga saya pun tidak bisa matur terkait itu karena penganggaran untuk non fisik itu masing-masing kecamatan berbeda, ya monggolah disesuaikan. Nah, kalau pada akhirnya penjaringan tadi menyampaikan iya anggaran sama Pemkot baik. Nah ini yang harus dibahas oleh TAPD khususnya tadi beliau Pak Sekda sudah menyampaikan akan komunikasi dengan Bapeda. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ya. Khusus kayak kayak kegiatan dulu yang namanya kampung tematik. Ingat ya, kampung tematik itu juga per kecamatan pernah mendapat alokasi 200 juta kalau tidak salah. Nah ini mudah-mudahan nanti juga MTQ ini khususnya sudah ada plotting dari Bapeda bahwa ini memang harus dianggarkan dan tidak mengurangi pagu anggaran di masing-masing kecamatan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau ini didorong ke atas biar beliau-beliau nanti bisa memutuskan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah kemudian terkait dengan pelaksanaan tinggi ini Bu Yuyun, kalau sudah diputuskan tahun 2024 MTQ bulan Juni misalkan, jangan maju bulan Maret. Ini memang menyusahkan teman-teman dalam rangka untuk penyusunan anggarannya, karena tidak bisa seperti itu. Sekarang memang agak rumit. Maka monggo nanti dari LPTI Kota segera rapat kapan pelaksanaan LPTI Kota tahun depan ini harus segera diputuskan. Yang terakhir lokasi netral, saya setuju Mas Andi. Saya setuju sekali. Iya. Paling tidak untuk tempat itu adalah tempat-tempat yang memang itu menjadi kewenangan pemerintah kota seperti Balai Kota, Simpang 5, Lawang Sewu, kemudian di di Kota Lama, tidak masalah. Tempat-tempat yang strategis yang memang itu difasilitasi oleh pemerintah kota. Tapi kalau Nun Sewu kemarin sudah di Kecamatan Genu, besok di Gunung Pati, benar Mas Andi. Saya yakin Mas Andi karena persiapannya mungkin juga pas-pasan, akhirnya juara 3 pun tidak dapat, adanya mengharap juara itu. Ya, ini benar sudah. Jadi perlu kita pertimbangkan lagi ke depan, mungkin tidak harus berganti-ganti di kecamatan masing-masing, tapi cukuplah disentralkan di kompleks-kompleks perkantoran ataupun tempat-tempat yang memang itu menjadi kewenangan pemerintah Kota Semarang. Terima kasih.
Terima kasih Pak Kabar atas berikan jawabannya. Mudah-mudahan puas. Ini sudah jam 12 lebih 10 menit. Oke, gimana? Ibu, Bapak, diakhiri aja. Ya, untuk yang penanya, yang mau menanyakan, diurungkan dulu, bisa per surat. Nanti akan ditanggapi. Baik, Ibu, Bapak yang saya hormati, FDD pada siang hari ini sudah kita lakukan dan sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan dari hasil diskusi ini nanti akan dirumuskan oleh tim dan akhirnya nanti ke depan bisa mengelola lembaga kita ini dengan sebaik-baiknya, yang pada goalnya nanti insya Allah kita akan membawa seperti itu mengibatkan benturan LPTK dengan SOS. Juara baik Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita akhiri FGD pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.